Yusuf Kala atau JK pernah menjadi wakil Jokowi, menjadi orang nomor 2-nya Jokowi dalam memimpin negara ini. Sekilas, nampaknya JK adalah teman baik bagi Jokowi. Namun nyatanya justru seperti musuh dalam selimut. Sekarang dalam kondisi wabah corona, makin nampak saja bahwa JK berdiri di pihak oposan bagi Jokowi. Dan Presiden Jokowi sangat menyadari hal itu. Sejak awal corona masuk ke Indonesia, JK sudah jelas berada di seberang Jokowi. Banyak sekali terlontar kritik terhadap cara pemerintahan Jokowi menangani wabah corona. Sebagai mantan wakil presiden bagi 2 presiden Republik Indonesia, tentu JK sangat pede bahwa pernyataannya akan sangat didengar dan berarti bagi publik. Dari disebut oleh JK serba tanggung, sampai disebut lamban dan kurang tegas. Usulan-usulan yang dilontarkan JK pun berseberangan dengan kebijakan Presiden Jokowi, seperti usulan mencetak uang hingga implementasi lockdown. Tapi sejauh ini tidak pernah sekalipun Jokowi menyerah pada JK, dalam arti secara diketahui publik meminta nasihat atau pertimbangan pada JK soal penanganan corona. Ucapan-ucapan JK pun tak pernah disinggung oleh Jokowi. Mungkin karena ini JK jadi makin gemas mengkritik Presiden Jokowi. Bahkan JK sampai mengeluarkan pernyataan yang terkesan jadi sentimen anti-Cina. Pada Rabu 13 Mei, JK berkunjung ke kantor lembaga Eijkman yang bekerja sama dengan PMI yang diketuai oleh JK. Ya, orang-orang dia juga. Di sana terbitlah pernyataan JK. Indonesia harus punya kontribusi terhadap dunia dalam bidang sains untuk penanganan corona. Jangan seperti selama ini apa-apa minta dari Cina, katanya. Lalu JK mengeluarkan lagi kritik terhadap info hoax yang dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu soal pelonggaran PSBB. Kan lucu ya, jelas-jelas sudah ditegaskan oleh Presiden Jokowi bahwa pemerintah tidak melonggarkan PSBB. JK malah sok mengkritik dan mewanti-wanti agar pemerintah jangan coba-coba melonggarkan PSBB. Maksudnya apa? Menyebarkan hoax gitu. JK juga mempermasalahkan pernyataan Jokowi soal berdamai dengan virus corona. Padahal WHO pun beberapa waktu kemudian mengeluarkan pernyataan serupa. Ya, kita pahamlah maksud dan logikanya. Virus itu sulit untuk dihilangkan. Jadi tinggal kita sebagai manusia yang berpikir dan bernalar ini untuk menyesuaikan diri. Selama belum ada vaksin, ya kita ngikutin aja protokol kesehatan buat jaga diri sendiri kok. JK malah menanyakan hal yang konyol. Kalau virusnya tidak mau berdamai, bagaimana? Ya monggo silahkan tanya ke virusnya sana. Lalu bagaimana dengan reaksi Presiden Jokowi terhadap berbagai pernyataan dan kritikan aneh JK ini? Kita pahamlah bahwa Presiden Jokowi bukan orang yang frontal. Langkah caturnya unik. Kalaupun menyasar ke satu orang, beliau tidak akan langsung menyebut namanya. Ya, itu betul. Menyebut nama sama dengan mengangkat orang itu ke permukaan, sama dengan menyamakan level dengan orang itu. Padahal kan nggak level. Kedua, balasan dari seorang Presiden Jokowi bukan hanya balasan dari omongan semata. Presiden Jokowi membalas kritikan dengan kerja nyata. Karena hasil kerja nyata itu sangat telak dalam membahas kritikan, terlebih tudingan-tudingan kosong dari barisan sakit hati. Jadi apa balasan telak Presiden Jokowi terhadap JK? Kemarin 20 Mei 2020 adalah Hari Kebangkitan Nasional. Hari tersebut, Presiden Jokowi meluncurkan produk-produk riset untuk percepatan penanganan COVID-19. Saat ini, dunia sedang beradu cepat dalam menangani wabah COVID-19. Dan kita harus menjawabnya dengan inovasi dan karya-karya nyata yang konkret. Dan ini adalah momentum baru. Ini adalah momentum baru bagi kebangkitan bangsa. Ini adalah momentum baru kebangkitan bidang sains dan teknologi kita, dan khususnya di bidang kesehatan, kata Presiden Jokowi dalam kata sambutannya. Apa kata JK sebelumnya? Jangan apa-apa minta dari Cina kan? Siapa yang minta dari Cina? Yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi kemarin adalah produk karya anak bangsa Indonesia. Terkait 9 produk riset yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi,
dari PCR, tes kit COVID-19, rapid diagnostic test IgG atau IgM COVID-19, emergency ventilator, imunomodulator herbal asli Indonesia, plasma convalescence, mobile lab BSL-2, sistem AI untuk deteksi COVID-19, medical assistant robot rahasia, dan autonomous UVC mobile robot, hingga power air purifying respirator. Elegan kan caranya? Tapi menohok dan telakan. Dan yang menikmati hasilnya adalah rakyat, terutama para pasien yang terinfeksi COVID-19. Kemudian juga menjadi penambah semangat bagi rakyat dan menjadi kebanggaan Indonesia di dunia internasional. Elegan dan bermartabat serta mengangkat nama bangsa. JK mau bilang apa lagi?